Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Sertijab dan pengesahan pengurus baru Dharma Wanita Persatuan Simalungun. Todongkan senjata tajam kepada pelajar, aksi preman Medan terekam CCTV. Menjadi zona merah COVID-19, penutupan objek wisata Karo diperpanjang. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Ketua dan pengurus baru Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun masa bakti 2019-2024 resmi disahkan. Nyonya Yulin C. Mixnon Simamora menjabat sebagai ketua baru di organisasi yang berisikan para istri dari pegawai instansi pemerintahan di Kabupaten Simalungun. Nyonya Yulin C. Mixnon Simamora, istri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Simamora, resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun masa bakti 2019-2024. Organisasi ini berisikan para istri pegawai instansi pemerintah di Kabupaten Simalungun dan dipastikan bekerja keras demi kemajuan organisasi. Acara serah terima jabatan ketua baru sekaligus pengesahan pengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun masa bakti 2019-2024 dilaksanakan di Aula Johan Garingging, Kampus Evarina Pematang Siantar, Rabu siang 17 Juni 2020. Sertijab dan pengesahan pengurusan baru ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyematan PIN Dharma Wanita Persatuan oleh Ketua TPP KK Simalungun selaku penasehat Nyonya Erunita Anggraini Tarigan, istri dari Bupati Simalungun JR Saragi. Dengan disahkannya pengurus baru Dharma Wanita diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja para suami masing-masing dan senantiasa memberikan dukungan moral serta penyemangat untuk berkarya dan mengabdi kepada negara dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Simalungun. Kami mengucapkan pada kesempatan ini terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, di mana pada hari ini kami boleh dilantik menjadi ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun serta pengesahan pengurus Dharma Wanita Kabupaten Simalungun. Dan kami Dharma Wanita Kabupaten Simalungun selalu menunjang program suami dan sebagai wadah mempererat persatuan masyarakat Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan acara kegiatan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, mulai pengecekan suhu tubuh, memakai hand sanitizer, masker, dan jaga jarak tempat duduk yang berlaku untuk setiap tamu undangan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Penyaluran bantuan sembako pada masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Salit bertujuan untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat. Bantuan ini diberikan langsung oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama anggota TNI Karo. Dalam rangka menyambut HUT Kodim 1BB yang ke-70, Kodim 0205 Tanah Karo, bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Salit, Kecamatan 3 Pana, Kabupaten Karo. Selain memberikan bantuan, kunjungan Forkopimda Karo kali ini untuk bersilaturahmi langsung kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebanyak 250 paket sembako diberikan kepada masyarakat Desa Salit yang merasakan dampak COVID-19. Selain penyerahan bantuan, dalam kesempatan itu juga Bupati Karo Tarkelin Brahmana langsung menyampaikan kepada masyarakat akan dilakukan perbaikan akses jalan di desa yang sudah rusak. Kami melakukan kegiatan pemberian sembako. Kebetulan kami ada Pak Bupati, Forkopimda di sini, kemudian ada Ketua DPRD Kabupaten Karo. Kita melaksanakan kegiatan pemberian sembako, di mana kami memilih tempat Desa Salit ini. Memang kami yang memilih dan kami sarankan kepada Pak Bupati, Ketua DPRD agar ikut sekalian melihat langsung kondisi wilayah yang ada di Desa Salit kita. Nah, itu sebenarnya tujuan kita. Kami
tidak juga bisa memberikan seluruh desa, seluruh kecamatan. Kami hanya memilih salah satu, kebetulan Desa Salib ini yang kita berikan. Harapan kita dengan pemberian sembako ini bisa silaturahmi, kemudian ada tadi tanya jawab, sempat tadi kita komunikasi dengan masyarakat kita. Pak Bupati juga memberikan sedikit oleh-oleh kepada masyarakat kita untuk memperbaiki Desa Salib ini. Kegiatan ini disambut hangat oleh masyarakat dan masyarakat dihimbau untuk waspada serta tetap menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Setelah menambah 6 frekuensi perjalanan kereta api tujuan Medan Binjai, PT Kereta Api Indonesia di Fase 1 Sumut juga mengoperasikan kembali kereta api reguler jarak menengah Medan Rantau Prapat dan Medan Tanjung Balai, namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenhub Nomor 14 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa kenormalan baru, PT Kereta Api Indonesia di Fase 1 Sumut kembali membuka sejumlah rute perjalanan yang sebelumnya ditutup. PT Kereta Api Indonesia di Fase 1 Sumut sebelumnya sudah menambah sebanyak 6 rute perjalanan Medan Binjai. Kereta api juga menambah 2 rute perjalanan reguler Medan Rantau Prapat serta 2 perjalanan Medan Tanjung Balai. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, para calon penumpang kereta api juga harus diwajibkan mempersiapkan sejumlah dokumen ketika akan membeli tiket kereta api, seperti surat kesehatan serta surat rapid test bebas COVID-19. Kepala Divisi Regional 1 Sumatera Utara PT Kereta Api Indonesia, Daniel Huta Barat, menjelaskan pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menerapkan social distancing, baik di ruang tunggu maupun di dalam kereta api. Ya, kita sudah sosialisasikan pertama ya, bahwa pemberangkatan kita Sri Mila dan Putri Deli mulai hari ini. Kemudian kita sudah sosialisasikan syarat-syaratnya sesuai dengan SE nomor 7 tahun 2020 untuk gugus tugas. Kemudian turunannya surat edaran Dirjen KA Kemenhub nomor 14 tahun 2020. Jadi syarat-syaratnya jelas di sana bahwa sebelum pemberangkatan kita cek semua persyaratan surat keterangan bebas COVID ya, PCR. PT Kereta Api Indonesia juga hanya menjual tiket sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Di hari pertama pengoperasian ini, jumlah penumpang kereta api di bawah 20% dari tiket yang disediakan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang pelajar di Medan menjadi korban penodongan oleh 2 preman yang kerap beraksi di lorong sempit di Jalan Sempurna Gang Balai Desa Medan, Sumatera Utara. Inilah video rekaman kamera pengintai saat kedua pelaku menjalankan aksinya dengan cara menodong dan merampas handphone serta uang milik seorang pelajar berusia 17 tahun, warga Jalan Sempurna Medan. Dalam rekaman tersebut, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung merangkul leher korban yang berjalan sendiri sambil menodongkan senjata tajam ke arah tubuh korban. Korban sempat melawan dan berusaha mempertahankan harta berharga miliknya dari para pelaku hingga jari tangannya mengalami luka. Namun dengan ancaman senjata tajam, korban kemudian pasrah. Kedua pelaku kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Pemilik rumah yang mendengar keributan keluar, namun kedua pelaku sudah kabur. 2 hari setelah kejadian, TK Polsek Medan Kota akhirnya berhasil mengamankan salah seorang tersangka berinisial R. Warga Jalan Laksana Medan ini
berperan sebagai joki atau pengemudi sepeda motor, sementara rekannya yang identitasnya sudah diketahui masih dalam pengejaran petugas. Jadi kita tim TK Polsek Medan Kota berhasil mengamankan pelaku jambret handphone, yaitu di mana pelaku pada saat melakukan aksinya, pada saat mengambil handphone sempat tertangkap oleh kamera CCTV. Jadi berdasarkan dari hasil CCTV tersebut, kita melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas tersangka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Hingga saat ini status Kabupaten Toba, Sumatera Utara masih tetap berstatus zona kuning akibat pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 yang masih merebak kini mengakibatkan berbagai aspek terkendala, seperti sistem pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Parlinggoman Panjaitan, jika Kabupaten Toba kembali ke status zona hijau dan memasuki status new normal, maka sistem pendidikan akan kembali tatap muka di sekolah dengan menerapkan SOP pencegahan COVID-19. Namun sistem ini diyakini akan menimbulkan berbagai polemik, seperti pengurangan jumlah siswa dalam satu ruangan dan penambahan shift belajar yang diyakini menimbulkan polemik pada jam kerja tenaga pengajar. Jika sistem belajar dibagi menjadi 2 shift, maka tenaga pengajar dikhawatirkan akan kewalahan karena penambahan jam kerja. Nanti setelah kondisinya sudah di zona hijau, tentu kita akan memikirkan cara-cara kita untuk membuat pembelajaran tatap muka. Yang jelas nanti kita akan mengikuti protokoler kesehatan, kemudian menjaga jumlah rombelnya, mungkin dikurangi setengah, dan membuat shift atau memikirkan lesnya, minitnya dikurangi durasinya supaya bisa 2 shift. Ini nanti akan kita bahas bersama tim di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Namun hingga kini, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pendidikan belum menentukan sistem dan konsep pendidikan jika nanti Pemkab Toba telah kembali ke status zona hijau. Alex Jetro Syagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan COVID-19. Saat ini sudah ada 6 laboratorium yang dioperasikan untuk memeriksa sampel COVID-19 dengan metode PCR maupun tes cepat molekuler. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara mengumumkan sudah ada 6 laboratorium COVID-19 yang dapat melakukan tes sampel COVID-19. Laboratorium yang ada tersebut dioperasikan untuk memeriksa sampel swab COVID-19 baik dengan metode PCR maupun TCM atau tes cepat molekuler. Adapun 6 laboratorium tersebut terdapat di Rumah Sakit USU, Rumah Sakit Haji Adam Malik, Laboratorium Fakultas Mikrobiologi USU, dan Rumah Sakit Murni Teguh. Sementara 2 lainnya yakni Laboratorium Rumah Sakit Putri Hijau dan Rumah Sakit PHSC Pelindo 1 Belawan masih dalam tahap persiapan dan akan dioperasikan dalam waktu dekat. 6 laboratorium yang beroperasi tersebut sedikitnya mampu memeriksa atau menguji 600 spesimen setiap harinya. Dengan beroperasinya 6 laboratorium tersebut diharapkan bisa mendukung upaya tim medis dalam menegakkan diagnosa para pasien. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah dalam memetakan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, sekaligus sebagai salah satu acuan dalam menentukan kebijakan terkait penanganan masalah COVID-19 di daerah ini. Kami informasikan saudara-saudara sekalian, saat ini di Provinsi Sumatera Utara terdapat 6 laboratorium yang telah dapat melakukan tes sampel COVID-19 dengan menggunakan metode PCR ataupun TCM. Yang pertama adalah Laboratorium Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Yang kedua, Laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Yang ketiga, Laboratorium Fakultas Kedokteran Mikrobiologi Universitas Sumatera Utara. Yang keempat, Laboratorium Rumah Sakit Murni Teguh. Yang kelima dan keenam masih dalam persiapan, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Putri Hijau dan Laboratorium Rumah Sakit PHSC Pelindo Belawan. Saudara-saudara sekalian,
Dari semua laboratorium tersebut dapat melakukan pemeriksaan sampel lebih kurang 600 sampel setiap harinya. Hingga 16 Juni petang, gugus tugas mencatat kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara sudah mencapai 957 orang. Sementara yang berhasil sembuh sebanyak 221 orang dan meninggal dunia sebanyak 67 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 143 orang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca ditetapkannya Kabupaten Karo menjadi zona merah penyebaran COVID-19, Dinas Pariwisata Kabupaten Karo kembali memperpanjang penutupan objek wisata hingga akhir Juni mendatang. Selain itu, tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo telah mempersiapkan wacana new normal kepada para pelaku wisata. Pasca ditetapkannya Kabupaten Karo masuk zona merah COVID-19, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo kembali memperpanjang penutupan seluruh lokasi objek wisata. Penutupan ini pun diberlakukan hingga akhir bulan Juni mendatang. Namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo telah mempersiapkan diri dalam menyambut program new normal yang kemungkinan akan diberlakukan di seluruh kabupaten kota yang memiliki lokasi wisata. Setelah keluarnya draft dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang kajian-kajian peraturan dan ketentuan pembukaan objek wisata, di mana pemilik wisata harus mengikuti protokol kesehatan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo, pihaknya masih melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan terkait pembukaan kembali lokasi wisata. Selain itu, pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada para pelaku wisata untuk mengikuti protokol kesehatan. Kaitan dengan perpanjangan penutupan destinasi atau objek wisata di Kabupaten Karo, memang kita dari pemerintah Kabupaten Karo memperpanjang penutupan sampai dengan akhir Juni atau tanggal 30 Juni. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga di dalam status kita sebagai zona merah, kita wajib melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hal menekan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Karo. Masyarakat dan pelaku wisata tetap diimbau untuk waspada dan menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejumlah e-warung di Batubara, Sumatera Utara belum menyalurkan bantuan pangan non-tunai periode bulan Juni dari Kementerian Sosial kepada keluarga penerima manfaat, dikarenakan sebagian bahan pangan yang diterima dari pemasok dalam kondisi rusak. Seperti e-warung milik Irwanto di Desa Mangkai Lama, Kecamatan 50 Batubara, yang hingga kini belum dapat menyalurkan bantuan pangan non-tunai kepada sekitar 175 keluarga penerima manfaat. Sebelumnya, e-warung milik Irwanto sudah menerima kiriman bahan pangan dari pemasok berupa 15 kg beras, 13 butir telur, 3 ons kacang hijau, dan 2 buah labu jipang untuk masing-masing keluarga penerima manfaat. Namun sebagian beras yang diterima dalam kondisi tidak layak konsumsi, sehingga Irwanto enggan menyalurkan bahan pangan tersebut. Irwanto mengatakan, bahan pangan yang tidak layak sudah dikembalikan kepada pihak pemasok untuk diganti. Namun hingga kini penggantinya belum dikirim oleh pemasok. Sementara itu, salah satu keluarga penerima manfaat Poniem berharap bantuan pangan non-tunai dapat segera disalurkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial saat ini telah menambah nominal bantuan pangan non-tunai dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan untuk mengatasi dampak ekonomi warga selama pandemi COVID-19.
Namun di lapangan masih terjadi carut-marut penyaluran seperti nominal bahan pangan yang diterima tidak sesuai dengan saldo di kartu keluarga sejahtera dan adanya bahan pangan yang tidak layak konsumsi. Ya, beras 15 kilo, telur 13 butir, kacang hijau itu setengah kilo Pak. Nah, itu terus jipang 2 biji. Ah, terus Pak, kendalanya Pak dari bahan-bahan ini? Nah, kendalanya berasnya itu kan mantu basah, ada sekitar 152 sak. Udah ditarik balik tapi sampai sekarang belum diganti. Dari Sehingga berapa jumlah seluruhnya Pak? 175 sak itu kan, sehingga sampai sekarang belum ada penyaluran. Gitu. Dapat ini ya Bu ya, bantuan BPNT ini Bu ya? Iya Pak. Untuk bulan ini sudah diambil Bu? Belum. Kenapa kok belum Bu? Karena berasnya dikembalikan Pak, busuk katanya. Kurang bagus. Ya kalau harapan saya kalau bisa dipercepat Pak. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.